Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang Sangkutors. Bagaimana nih keadaan kalian semua? Oke ya, semoga kalian dalam keadaan sehat semua. Dan saya doakan ya buat kalian jadi orang sukses semua. Amin, mantap ya. Dan tetap ya kan kawan ya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini brother. Dimana di kesempatan kali ini nih kalau kita lihat bersama-sama ya kan, market cap ya turun 0,59%, indeksnya altcoin di area 23, Fair and Greed Index juga turun dari 69 ke area 68. Nah oke, kita langsung to the point aja bro. Kali ini kita masuk ke sektor meme coin ya. Untuk meme coin sendiri kita cek bareng-bareng dari segi market cap dulu. Turun 1,94%, volume turun 8%, price-nya tetap ya bro ya mengikuti alur daripada Bitcoin juga. Bitcoin terjadi sedikit retrace ya, otomatis Dogecoin juga Shiba Inu ya PP ini juga mengalami penurunan seperti Trump. Nah mayoritas sih dari sektornya meme coin itu mengalami penurunan rata-rata ya bro ya, seperti EI 16 atau ELISA ini ya bro ya, ini juga drop sekitar 6%. Jadi mayoritas nih dari sektor meme coin merona-rona alias meronta-ronta. Tahu kan kalau merona-rona dan meronta-ronta harus ngapain? Yes, kalau kalian ada inceran token ya silakan kalian gaskan. Nah kali ini bro ada sedikit informasi nih ya kan tentang kemungkinan dari sektor meme coin yang mungkin bisa naik nih di bulan Juni gitu kan, di bulan depan kita lihat. Nah sebelum kita lanjut untuk token-tokennya apa aja, jadi di sini bro ya ada hal yang cukup menarik nih. Jadi ada 5 coin meme atau meme coin yang potensial yang diprediksikan memiliki peluang kenaikan untuk di bulan Juni, Juli, Agustus, yaitu di bulan depan bro ya. Sebenarnya ada 5 tapi kita akan membahas 4 bro, karena yang satu itu sangat riskan kalau menurut saya pribadi, karena yang satu itu masih ada di DEX ya, belum ada di bursa. Jadi saya nggak nyepil nih bro yang satunya, kita cukup ambil 4 aja ya. Jadi 4 meme coin yang mungkin nih di bulan Juni itu ada peluang lah untuk kenaikan gitu. Kita langsung gas satu persatu. Nah yang pertama ada Toshi bro ya. Toshi ini adalah salah satu meme coin berbasis BASE ya. Ini cukup menarik sebenarnya untuk Toshi ini, meskipun hari ini dia turun sekitar 4%. Secara overall teman-teman ya, dia masih bullish sekitar 1900-an teman-teman, 1900-an persen untuk secara overallnya ya sejak dia lahir. Jadi dia belum drop sampai palung Mariana di harga dasarnya. Nah di sini kalau kita lihat dari segi chainnya dia berada di base ya teman-teman ya. Terus dia pasokannya sekitar 420 billion ya, nggak nyampe 1 triliun juga. Terus di sini kalau kita lihat volume naik sebenarnya. Untuk volume kalau kita lihat dari market capnya masih under 1 billion ya teman-teman, tepatnya di area 284,22 jutaan market cap. Nah targetnya itu sampai di area 500 market cap, 500 juta ya maksudnya, semoga saja dalam waktu dekat. Berbicara tentang marketnya, dia udah ada di Bybit, Coinbase, Max Global, Get.io, KuCoin, Crypto.com, BringX, Kraken. Nah udah ada nih banyak exchange gede juga gitu kan. Harapannya itu bisa masuk di dalam platformnya Binance sama Robinhood dalam waktu dekat. Amin, semoga saja ya. Nah di sini bro, menurut keterangan ini ya, jadi semisal nih market cap daripada Toshi itu bisa mencapai 1 miliar, investor dapat memperoleh lebih dari 3 kali lipat, peningkatan ke angka 3 dolar miliar ya, akan mencerminkan potensi keuntungan 10 kali lipat, dan sementara target di area 6 miliar dan 9 miliar dapat mendorong keuntungan masing-masing. Oke ya. Jadi target yang cukup ambisius untuk si Toshi ini ya bro ya. Ya semoga saja Toshi ini dalam waktu dekat ya, kita nggak mulu-mulu harus ke 1 miliar dulu, ke 500 jutaan market cap aja udah mantap jiwa. Dan untuk token kedua itu ada Pengu kawan-kawan ya. Kalau kita berbicara tentang Pengu udah kalian nggak perlu ragu ya untuk marketnya. Marketnya udah banyak banget bro. Terus kalau kita lihat untuk market cap di area 795,83 jutaan, masih under 1 billion ya bro ya. Untuk circulating supply itu di area 62,86 billion. Untuk total supply itu ada di area 88,88 billion. Dia berbasis multi chain tapi jaringan utama di Solana ya bro ya.
Dan di sini kalau kita lihat bro untuk detailnya, nah ini ya seperti Binance ya kan, ada Bybit, Coinbase, Upbit ya. Ini menarik bro kalau kita berbicara tentang marketnya udah nggak diragukan lagi lah ya. Untuk sentimen komunitasnya di sini 70% bullish terhadap Pengu ini, sekitar 30%-nya bearish terhadap Pengu ini. Nah, menurut data ini bro, Pengu ini dari beberapa analis itu menargetkan harganya di area 0,01 di saat pasar mulai membaik atau bisa dikatakan masuk dalam kategori bull market gitu ya. Dan baru-baru ini salah satu bursa juga bro, yaitu Uphold itu juga mengumumkan atau memasukkan Pengu ini di dalam daftar platformnya. Jadi ini menambah optimis juga dari holder Pengu bro ya. Semoga saja dalam waktu dekat ya market semakin membaik, Pengu juga bisa semakin membaik. Nah, untuk token berikutnya itu ada Bread. Kalau untuk Bread bro, ada dua Bread, yaitu di jaringan Ethereum sama di jaringan Base. Kali ini kita membahas di jaringan Base ya bro ya. Jadi kalau kita lihat untuk secara overallnya, Bread ini masih dalam kondisi bullish ya, sekitar 52,4 ribuan persen, masih sangat tinggi ya. Dan di sini harganya di area 0,06 US dollar. Nah, terus kalau kita lihat dari segi market cap-nya masih sama under 1 billion juga. Untuk maksimal supply di area 10 billion bread teman-teman, dan untuk circulating supply udah 99%-an ya tersirkulasi di market. Dia berada di jaringan Base tentunya, dan kalau kita lihat dari segi marketnya bro, ada Bybit, Upbit, Bitget, Gate.io, KuCoin, BingX, dan HTX, dan tentunya masih banyak lagi bursa lainnya. Jadi masih ada potensi nih ketika si Bread ini bisa listing ke Coinbase ya kan, karena dia berbasis Base ya, tapi dia belum masuk ke Coinbase ya. Jadi harapannya ada cukup besar lah ya untuk masuk Coinbase serta ke dalam platformnya Binance. Nah, kalau kita lihat juga bro dari data Bread Base Analytic ya bro ya, dari segi holder, oke. Dari komunitasnya bisa kalian lihat sendiri di sini sekitar 88% itu menunjukkan tanda bullish terhadap Bread ini, dan 12% bearish. Nah, kalau kita lihat dari Bread Base Yield-nya itu ada Bybit, Gate.io, KuCoin, dan Bitmart. Untuk base Bread Analytic-nya bisa kalian lihat sendiri dari holdernya itu di area 807 ribuan bro ya, hampir mendekati di area 1 juta. Semoga saja dia naik terus nih. Nah, address beholder, well holder, nah kalian bisa cek-cek juga di sini bro. Mantap jiwa. Dan yang terakhir bro itu ada si PP Coin, dimana kalau kita lihat bersama-sama ya, untuk PP Coin sendiri market capnya udah lumayan gede nih dibandingkan ketiga meme coin yang kita bahas di awal tadi gitu kan. Market cap PP ini adalah meme coin yang cukup gede ya, bisa dikatakan paling gede dibandingkan meme coin yang kita bahas di awal tadi. Kalau kita berbicara market, wah udah mantap jiwa gitu kan, marketnya udah nggak diragukan lagi. Terus kalau kita lihat dari segi community-nya itu dari 87% itu bullish terhadap PP ini bro. Terus kalau kita lihat juga untuk token ya, token PP yield-nya teman-teman itu ada di Binance, Bybit, Bitget, Gate.io, KuCoin, dan BingX ya bro ya. Kalian bisa melihat sendiri di sini. PEP token unlock-nya di sini memang udah nggak ada unlock. Terus kalau kita lihat dari holdernya bro ada sekitar 438 ribuan, market cap di area 5 miliar ya. Jadi kalau kita berbicara tentang holder itu ada peningkatan bro, dari segi holder ada kenaikan. Oke, untuk wealth-nya sekitar 46,47% dan yang lainnya 53%. Jadi dikuasai oleh banyak wealth juga gitu kan. Nah, jadi ini adalah keempat meme coin bro yang diprediksikan di bulan Juni ya. Siapa tahu nih bener-bener bisa grow up gitu kan ya. Dan mungkin ini dulu, harus tetap disclaimer dan